Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diana dengan 080118253051. Jadi di sini saya akan menjalankan tugas yaitu dari mata kuliah algoritma pemrograman pada soal nomor 4 yaitu membuatlah program untuk menampilkan hasil dari NPR per NCR. Ini kayak pemetasi apa gitu. Menggunakan rekursif. Langsung saja saya akan menjelaskan algoritma pemrogramannya terlebih dahulu. Yang bagian utama itu di awal memulai kemudian deklarasi variabel. Itu variabel n itu jadi sebagai bilangan utama, l sebagai bilangannya jumlah elemen yang akan dipilih. Kemudian tampilkan pesan, masukkan nilai n. Input nilai n, kemudian tampilkan pesan lagi, masukkan nilai r, input nilai r. Kemudian validasi sederhana atau lebih penting. Periksa apakah r lebih besar dari n. Jika iya, tampilkan pesan error atau karena tidak valid. Program selesai, jika tidak, maka lanjutkan ke proses perhitungan. Proses perhitungan faktorial itu dengan cara hitung faktorial atau n dengan cara jika n sama dengan 0 atau n sama dengan 1. Hasil sama dengan 1, jika tidak, itu maka hasil sama dengan n dikali faktorial n-1, itu dengan menggunakan program rekursif. Kemudian hitung faktorial n min r dengan cara yang sama, kemudian hitung faktorial atau r dengan cara yang sama juga. Proses menghitung permutasi itu menggunakan rumus NPR sama dengan faktorial atau n dibagi faktorial atau n dibagi kurang r. Kemudian proses menghitung kombinasi itu dengan cara menggunakan rumus NCR sama dengan faktorial atau n dibagi dengan faktorial atau r dikali dengan faktorial n min r. Kemudian menghitung hasil akhir. Dengan cara pakai rumus ini. Kemudian outputnya itu akan menampilkan hasil akhir dengan format hasil NPR dibagi NCR. Habis itu selesai. Lanjut saya akan menuliskan deskripsi program terlebih dahulu. Program ini digunakan untuk menghitung nilai perbandingan antara permutasi atau NPR dengan kombinasi atau NCR. Untuk dua bilangan yang diinput oleh pengguna, yaitu n dan r, program memanfaatkan fungsi rekursif untuk menghitung faktorial yang kemudian digunakan dalam perhitungan permutasi dan kombinasi. Setelah nilai NPR dan NCR diperoleh, program membagi keduanya dan menampilkan hasil ke layar. Nah, ini penjelasan programnya nanti akan saya jelasin ya, tapi nanti kode blok saja. Ini gambaran program C++-nya. Nah, ini prosedur code-nya. Prosedur code-nya diawali dengan mendeklarasikan dulu variabel n, r, permutasi, kombinasi dengan data integer. Kemudian mulai, maksudnya habis itu aku bakalan cetak masukkan nilai n, kemudian input di n, cetak masukkan nilai r, input di r, lanjut ke hasil NPR dibagi NCR. Nah, permutasi atau NR, kombinasi atau NR. N selesaiin, habis itu aku deklarasiin lagi variabel, kemudian dia nanya jika n sama dengan 0 atau n sama dengan 1, maka dia itu bakalan kembali ke 1. Habis itu kalau salah itu bakalan kembali ke pakai rumus ini. Habis itu variabel n, r dengan data integer ini kita deklarasiin lagi, habis itu mulai. Habis itu kembali ke faktorial n, n, n kurang r, kemudian selesai. Ini deklarasiin lagi, kemudian kembalikan lagi ke ini. Udah, begitu selesai. Oke, selesai ya. Terus, penjelasan running program saya akan menjelaskannya. Program dimulai dengan minta input n dan r. Program memanggil fungsi faktorial beberapa kali, kemudian nilai faktorial digunakan untuk menghitung permutasi atau NPR dan kombinasi atau NCR. Program membagi hasil NPR dengan NCR, kemudian hasil ditampilkan ke layar dan program selesai. Nah, flowchart-nya ini ada 2 apa 3? Ada 4 gitu. Function permutasi itu diawali dengan start pakai oval pastinya. Habis itu ini proses pakai persegi panjang, yaitu return faktorial atau n dibagi dengan faktorial atau n min r. Itu selesai. Nah, ini untuk
flowchart function kombinasi itu dengan cara start, habis itu kita proses pakai ini, selesai. Terus lagi. Nah ini maksud utamanya baru start, habis itu kita deklarasiin dulu variabel, habis itu kita lakukan proses, habis itu kita cetak ini permutasi ini, habis itu selesai. Ya begitulah. Langsung saja kita buka kode blocks. Yang pertama itu ada include IOStream. Dia tuh berfungsi untuk memanggil library yang berisi perintah dasar C++ seperti cin dan cout. Tanpa adanya include IOStream maka cin dan cout nggak bisa digunakan. Kemudian isi dengan Swiss std. maaf bu. Isi dengan Swiss std itu untuk memanggil perintah dasar C++ untuk supaya kita bisa menggunakan perintah dasar C++ tanpa harus kita menuliskan std secara berulang-ulang. Kemudian in factorial ini aku deklarasi dulu variabel yaitu ini. Kemudian lakukan penyataan kondisi. Dia nanya apakah memenuhi ini, kalau ya return 1, kalau enggak return n factorial. Kemudian in permutasi ini deklarasi lagi, kemudian return ini, terus ini deklarasi lagi, habis itu kembali ke ini, terus ini fungsi utama itu kita deklarasiin dulu variabelnya n, r, kemudian kita cetak ini masukkan di sini, cetak ini masukkan di sini, kemudian cetak ini masukkan di permutasi n, r, habis itu selesai. Begitulah video dari tugas saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.